One accident leads to another and another until everything collapses. Death doesn't like to be cheated. Halo para Freaky Minds, akhirnya kita ketemu lagi ya di segmen Freaky Sunday. Kemarin gue sempat ngebahas di segmen Cryptic Saturday kalau kita bakalan ketemu lagi hari ini di segmen Freaky Sunday. Ya, artinya realita kita belum crash atau belum diganti ke sebuah realita baru berarti. Oke, jadi kali ini gue bakalan ngebahas salah satu film atau franchise yang bisa dibilang sangat legendaris dan belakangan ini juga lagi balik viral lagi guys, yaitu film Final Destination. Gue yakin pasti kalian juga tahu dan pernah nonton ya even mungkin salah satunya aja gitu. Gue pribadi, gue tuh suka sama franchise Final Destination, bahkan dari yang 1 sampai yang ke-6 atau yang terakhir yang masih main di bioskop sekarang, itu gue ikutin atau gue tonton guys. Dan favorit gue itu di sequel yang ketiga atau Final Destination 3. Kalau kalian ingat itu kejadiannya ceritanya di roller coaster ya, atau halilintar guys, wahana gitu. Nah, kalian tuh pernah gak sih ada yang sama gue? Ketika kalian nonton sebuah film, ya let's say Final Destination, kalian tuh ngerasa kalau kejadian-kejadian atau scene-scene-nya itu rasanya tuh real banget gitu loh, terlalu natural aja gitu. Film ini intinya itu ngebawa sebuah cerita yang bisa dibilang bikin bulu kuduk semua orang bisa merinding. Death cannot be cheated. Even somehow lo mencoba untuk kabur atau sembunyi, tetap aja kematian itu bisa menyusul lo kapan aja, dimana aja. Nah, jadi di segmen kita Freaky Sunday kali ini, gue bakalan ngebahas kejadian-kejadian nyata yang terjadi di dunia ini yang bisa dibilang mirip atau relate dengan cerita di filmnya guys. Stories that will make you question, is death just fate or something more mysterious? Gimana? Kalian udah siap buat buka mata atau justru makin merem nih? Jadi seperti yang kalian tahu guys, di franchise Final Destination ini, hal yang paling ikonik menurut gue juga secara pribadi adalah premonition-nya guys, atau ya mimpi atau ada sebuah vision yang biasanya diperlihatkan atau dialami oleh peran utama di filmnya. Ya kayak firasat buruk lah sebelum kematian atau sebelum ada kejadian buruk yang menimpa. Dan ternyata, tiba-tiba mimpi buruk atau firasat buruk yang dialami itu jadi kenyataan. Dan kalau kalian nggak tahu, ternyata di dunia asli kita, itu bahkan cukup banyak loh guys, orang-orang yang pernah mengalami hal yang serupa dengan filmnya. They get visions or feelings before something bad happens. Contohnya nih, pernah ada seseorang yang memutuskan untuk tidak jadi menggunakan pesawat atau naik pesawat, karena katanya sebelumnya dia merasa ada firasat buruk lah gitu sebelum dia memutuskan untuk naik pesawat itu. So he just kind of knew something was off. Dan kalian tahu, ternyata itu merupakan keputusan yang tepat. Karena nggak lama setelah pesawat itu take off, pesawatnya jatuh guys. Dan semua penumpang yang ada di dalamnya itu meninggal dunia. So, bagi dia, itu merupakan suatu keberuntungan karena dia nggak jadi naik pesawat. Nah, inilah yang gue maksud sebagai premonition, atau sebuah firasat atau sebuah visions yang memang kita tuh terkadang nggak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Tapi yang bikin ngeri adalah seperti yang ada di film Final Destination. Meskipun kita bisa lari atau kita sempat sembunyi dari yang namanya kematian, tapi tetap aja nggak ada satupun manusia yang bisa mengubah takdir. Well, sometimes you can only do what you can do before the inevitable. Nah, jadi kalau kalian ingat di film Final Destination itu kematiannya tuh kayak domino gitu guys. Satu jatuh itu biasanya yang lain juga ikutan jatuh. One accident leads to another and another until everything collapses. Dan hal ini
itu juga ternyata berlaku di kehidupan kita sehari-hari atau di kehidupan nyata kita. Kayak misalnya nih, contoh ya, di jalan tol, ketika ada kendaraan atau salah satu mobil aja yang ngerem mendadak secara tiba-tiba, itu bisa menyebabkan atau memungkinkan kendaraan-kendaraan lain yang ada di belakangnya itu ikutan juga ngerem mendadak kan guys. Kendaraan-kendaraan di belakangnya yang nggak sempat ngerem, otomatis mereka akan menabrak dong kendaraan di depannya, satu persatu. Lalu apa yang terjadi? Ya, kecelakaan beruntun tidak bisa terhindari tentunya. So it's like death is designing a chain reaction. And once it starts, it's almost impossible to stop. Gue juga pernah ada baca sebuah cerita, ini cerita nyata ya. Ada seseorang yang dia sempat selamat dari kecelakaan besar guys. Tapi sehari setelahnya, dia ditemukan meninggal oleh kecelakaan yang random. Death is still hunting them guys. No matter how hard they try to escape. Dan ini salah satu yang paling bikin gue suka dan menarik dari franchise Final Destination. Biasanya, di setiap film Final Destination, itu akan muncul sebuah signs atau tanda-tanda sebelum kematian atau maut itu datang. Ya di dunia nyata, kalau kalian percaya, ini juga berlaku loh guys. Seperti ada seseorang yang punya ability lebih, itu mereka bisa melihat tanda-tanda sebelum kejadian buruk terjadi. Kayak suara-suara misterius, mimpi buruk yang terus berulang, atau ada juga katanya angka-angka misterius yang muncul di kehidupan mereka. Beberapa orang percaya kalau hal-hal tersebut itu merupakan peringatan dari roh atau alam semesta. Jadi, kalau mungkin kalian salah satu orang yang peka terhadap hal-hal atau sign-signs yang gue bahas tadi, jangan ignore guys. Bisa jadi itu merupakan pertanda dan kesempatan lu untuk lari dari sesuatu yang akan terjadi kan. Buruk pasti. Tanda-tanda ini bersifat subtle guys, tapi kalau kalian perhatiin lagi, they could be a signal from death itself. Dan di film Final Destination, itu biasanya kita sebagai penonton, itu dibikin bertanya-tanya guys, can we really cheat death? Dan ternyata, in real life, itu banyak orang-orang yang punya pengalaman, pernah terhindar atau terselamatkan dari kematian, bahkan ada yang beberapa kali. Tapi pada akhirnya, maut itu selalu bisa aja menyusul mereka. So, it's like a game guys, between life and death that never ends. Jadi, banyak yang percaya juga kalau sebuah takdir itu sudah dituliskan dan tentunya tidak bisa dihindari dengan cara apapun. Jadi, sekeras apapun kita coba untuk mengubahnya, itu nggak akan pernah bisa berhasil guys. Will others believe that choice and action can change fate? What do you think guys? Dan sekarang gue bakalan ngebahas kasus-kasus atau kejadian-kejadian nyata yang pernah terjadi di dunia ini yang bisa dibilang ya mirip banget ya sama kejadian-kejadian di cerita Final Destination filmnya. Di tahun 2013 ada sebuah pesawat Asiana Flight 214 itu jatuh atau mengalami sebuah kecelakaan yang fatal guys. Dan dari kecelakaan itu, satu orang survivor yaitu Ye Meng Huan yang selamat dari kobaran api ledakan dari pesawat tersebut. Tapi kalian tahu nggak, saat tim penyelamat datang untuk rescue atau menyelamatkan dia, itu tiba-tiba Ye Meng Huan itu tertabrak mobil pemadam kebakaran. Newly released video of rescue efforts following the crash landing of Asiana Airlines Flight 214 in San Francisco last July shows rescuers knew there was someone on the ground before a fire truck fatally ran over her. The video shows a firefighter directing a fire truck around the girl. About 15 minutes later, the same truck can be seen maneuvering across where the 16-year-old girl was laying on the ground. Firefighters eventually covered the body. So it's like death is coming back to her just to finish the job. Frank Slack itu pernah dinobatkan sebagai salah satu orang yang paling beruntung guys. Jadi katanya dia pernah selamat dari kecelakaan kereta, mobil, pesawat, dan bus bahkan sebanyak 7 kali guys. Tapi akhirnya apa? Dia meninggal tertimpa papan di jalan. Irony? Or ya memang itu udah takdirnya dia yang sudah ditentukan. Seberapa keras atau seberapa sering dia mencoba untuk menghindar dari kematian, ya ini dia tetap diincar oleh kematian itu sendiri. Terus kalian inget nggak, di sequel Final Destination yang kedua, ada sebuah truk kayu yang menyebabkan kejadian atau kecelakaan besar di jalan raya atau di jalan tolnya.
Ini tuh sebenarnya kalau kalian nggak tahu, terinspirasi dari sebuah real event loh guys, atau ya kejadian nyata. Puluhan batang kayu besar itu lepas di jalanan secara brutal, dan akhirnya menyebabkan orang-orang itu kehilangan nyawa mereka. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa searching atau kalian bisa cek-cek sendiri berapa banyak log truck accidents yang pernah terjadi di dunia ini. Terus ya guys, the air data in US showed over 300,000 cases of freak accidents, seperti jatuh dari eskalator, tertimpa AC, atau bahkan tersedak oleh tusuk sate. Ya, intinya kematian-kematian yang terjadi secara absurd, tapi nyata dan tetap kejadian gitu guys. Ya mereka bilang, itu semua ya kejadian-kejadian random aja gitu. Tapi kenapa kayak sudah direncanakan gitu? Jadi, para Freaky Minds, kalau menurut gua secara pribadi, ya sebenarnya ini berlaku untuk semua film sih. Tapi karena kita lagi ngebahas Final Destination, menurut gua film itu bukan hanya sekedar hiburan aja guys. There are many true stories out there, they say, it could happen to you or anybody. Dan seperti yang gue bilang tadi, kalau suatu saat ada momen di mana kalian mengalami hal-hal atau melihat tanda-tanda aneh, please don't ignore it. Sometimes the universe is trying to warn you. Thanks banget buat kalian semua yang udah klik dan nonton video ini sampai habis. Don't forget to like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi kalian. Dan mungkin kalian bisa share juga video ini atau channel gue ke teman-teman kalian yang mungkin suka sama pembahasan teori-teori konspirasi dan cerita-cerita misteri. So next week, gue bakalan balik lagi dan membawakan cerita-cerita yang gak kalah creepy dari yang sekarang. Remember guys, death doesn't like to be cheated. Ingat, yang terlihat belum tentu nyata.